Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga kita juga selalu diberi kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitas yang akan kita laksanakan hari ini dan hari-hari seterusnya. Tidak lupa, Ibu juga menghimbau kepada kalian agar selalu menjaga jarak, tetap berada di rumah jika tidak ada aktivitas yang mengharuskan kalian keluar rumah, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa memakai masker agar kita terhindar dari virus-virus yang tidak kita inginkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perubahan iklim yang memiliki banyak dampak di muka bumi. Mari kita tonton video animasi untuk memahami dampak dari perubahan iklim tersebut. Efek rumah kaca. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menggigil? Tidak ada sinar matahari. Sebelumnya, sinar matahari selalu Aku akan pergi mengecek apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Ini keadaan sekarang. Dan ini keadaan sebelumnya. Matahari, bumi, dan ada gas rumah kaca. Sehingga aku merasa tidak kedinginan. Sebagian dari cahaya matahari diserap oleh bumi. Sebagian lagi dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Ini ada gas rumah kaca. Fungsi dari gas rumah kaca ini adalah menangkap sinar matahari yang masuk ke bumi sehingga tidak dikembalikan lagi atau tidak dipantulkan lagi ke ruang angkasa. Jadi sebagian cahaya yang direfleksikan diperangkap oleh gas rumah kaca. Radiasi cahaya matahari yang terperangkap inilah yang menghangatkan bumi. Yeay! Gas rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida inilah yang dapat memerangkap panas matahari sehingga dapat membuat bumi tetap hangat. Kenapa mereka disebut gas rumah kaca? Jangan khawatir, aku akan jelaskan kepadamu. Pernahkah kamu melihat sebuah rumah kaca dari pembibitan? Belum. Oke, aku akan menunjukkan kepadamu. Tempat pembibitan. Dalam sebuah rumah kaca, panas matahari bisa masuk menembus rumah kaca, tetapi panas matahari tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar menembus rumah kaca tersebut.
Terperangkapnya panas matahari ini dapat menghangatkan bagian dalam rumah kaca. Panas sekali di sini. Panas yang terperangkap ini sangat membantu dalam mengontrol perkembangan tanaman. Dalam sebuah rumah kaca, panas matahari bisa masuk tetapi tidak dapat keluar. Kemudian, panas yang terperangkap dapat menghangatkan dalam rumah kaca. Gas-gas yang memerangkap panas matahari inilah yang dinamakan dengan gas rumah kaca. Jika tidak ada gas rumah kaca yang memerangkap radiasi panas matahari, pasti bumi akan kedinginan dan tanaman pasti mati. Bumi akan menjadi tempat yang sangat dingin, di mana tidak akan ada yang bisa bertahan untuk hidup. Di mana sekarang gas-gas rumah kaca? Ya ampun, apa yang kalian lakukan di sini? Lihat, bumi menggigil. Bumi membutuhkan kamu. Dengan adanya gas rumah kaca, panas matahari yang masuk ke bumi akan terperangkap oleh gas tersebut sehingga tidak dipantulkan lagi ke ruang angkasa. Nah, panas matahari yang terperangkap inilah yang menjaga bumi tetap hangat dan disebut sebagai efek rumah kaca. Jadi, menurut kalian, apa yang kalian pahami setelah menonton video tersebut? Kemudian, apakah efek rumah kaca bermanfaat bagi kehidupan di bumi? Selanjutnya, mengapa efek rumah kaca menjadi salah satu faktor penyebab pemanasan global? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, mari kita simak video berikut ini. Bumi menerima radiasi matahari, gelombang pendek dari matahari. Sebagian kecil radiasi elektromagnetik dari matahari ini dipantulkan kembali ke ruang angkasa, dan kebanyakan dari radiasi matahari ini masuk melewati atmosfer dan sampai ke permukaan bumi. Sebagian dari radiasi matahari yang tidak terserap oleh bumi dipantulkan kembali, di mana sebagian besarnya terserap oleh permukaan bumi. Oleh sebab itu, bumi menjadi lebih hangat dan bumi pun meradiasikan kembali panas tersebut ke atmosfer dengan energi panas yang lebih rendah dari energi matahari yang masuk. Energi panas yang rendah ini terdiri dari gelombang-gelombang panjang yang menghangatkan udara. Gas rumah kaca memerangkap radiasi panas dari permukaan bumi, hingga proses ini sama seperti proses penyerapan dan pemantulan radiasi panas di rumah kaca, di mana kaca pada rumah kaca memiliki fungsi yang sama dengan gas-gas rumah kaca di atmosfer. Cahaya matahari yang melewati kaca akan diserap oleh tanah dan diradiasikan kembali dalam bentuk panas. Panas ini terperangkap dalam rumah kaca sehingga menyebabkan peningkatan temperatur di dalamnya. Jika tidak ada proses efek rumah kaca secara alami di bumi, maka temperatur bumi akan 35 derajat lebih rendah dari sekarang. Gas yang berpengaruh terhadap efek rumah kaca diantaranya titik-titik air, CO2, metana, nitrooksida yang secara alami ditemukan di atmosfer.
Saat ini jumlah gas rumah kaca tersebut jumlahnya meningkat sangat banyak sehingga memerangkap panas lebih banyak dan terjadilah peningkatan panas di bumi yang lebih besar. Saat ini pembangkit listrik, aktivitas industri dan transportasi juga bertanggung jawab penuh dalam menghasilkan karbon dioksida. Penggundulan hutan juga menjadi faktor peningkatan karbon dioksida karena proses vegetasi tumbuhan dapat menyerap karbon dioksida menjadi berkurang. Gas-gas rumah kaca yang terbentuk secara tidak alami kebanyakan dihasilkan dari proses industri dan juga metana dihasilkan dari proses aktivitas agrikultur seperti peningkatan pertanian dan peternakan hewan. Selain itu, pengolahan sampah juga berpengaruh dalam produksi metana. Sedangkan nitrooksida ini dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil dan juga penggunaan pupuk buatan. Beberapa peneliti memberi perhatian bahwa perubahan iklim dan pemanasan global berhubungan erat dengan peningkatan gas rumah kaca. Konsekuensi alami hasil dari perubahan iklim dan pemanasan global tersebut adalah es di kutub mulai mencair yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut, kekeringan semakin meluas, dan terjadinya kebakaran hutan, meningkatnya frekuensi badai, hingga kepunahan pada hewan. Meningkatnya resiko kesehatan, rantai makanan dalam ekosistem terganggu, kemudian perubahan periode musim juga menjadi penyebab dari pemanasan global, hingga berpengaruh kepada pertanian. Baiklah, demikian pembahasan kita tentang efek rumah kaca dan dampaknya bagi kehidupan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang penipisan lapisan ozon.